Kau pikir aku akan terus menangis karena pengkhianatanmu? Aku menatap wajah suamiku yang pucat di depan pintu rumah. Tanganku perlahan menyentuh perutku yang mulai membesar. Lalu dengan suara dingin aku berkata, "Tenang saja, aku memang hamil. Tapi anak ini bukan anakmu." Mata suamiku membelalak. "Apa maksudmu, Rani?" Aku tersenyum tipis. "Ini anak bosmu." Dan untuk pertama kalinya, wajah lelaki yang selama ini menghancurkan hatiku itu berubah ketakutan. Assalamualaikum teman-teman semua, sebelum cerita ini lanjut, dukung channel ini dengan subscribe, supaya lebih banyak kisah drama rumah tangga yang bisa kita bagikan. Dan tulis di komentar, kalian menonton dari kota mana? Sekarang, mari kita lanjutkan ceritanya. Hujan turun pelan di luar rumah malam itu. Butiran air memantul di kaca jendela ruang tamu, menciptakan suara ritmis yang biasanya menenangkan. Tapi malam itu berbeda. Di atas meja ruang tamu, sepiring nasi yang sudah dingin masih utuh. Sudah hampir pukul 11 malam, dan Ardi belum juga pulang. Rani duduk sendirian di sofa, tangannya saling menggenggam gelisah. Lampu ruang tamu sengaja ia biarkan redup. Di rumah kecil itu hanya ada suara jam dinding yang berdetak pelan. Sudah hampir 3 tahun pernikahan mereka berjalan. Dan entah sejak kapan, kebiasaan menunggu seperti ini menjadi bagian dari hidupnya. Dulu, Ardi selalu pulang sebelum maghrib. Dia akan masuk rumah sambil tersenyum, melepas sepatu dengan santai, lalu berkata, "Rani, aku lapar. Masak apa hari ini?" Hal kecil yang dulu membuat hati Rani hangat. Tapi sekarang, kalimat itu terasa seperti kenangan dari kehidupan orang lain. Suara mobil berhenti di depan rumah membuat Rani langsung menoleh. Harapannya muncul seketika. Pintu rumah terbuka. Ardi masuk dengan langkah cepat sambil melepas jas kerjanya. Bau parfum yang asing langsung tercium oleh Rani. Bukan parfum yang biasa ia pakai. "Baru pulang?" tanya Rani pelan. Ardi hanya menjawab singkat, "Home." Dia berjalan melewati Rani begitu saja, seolah kehadiran istrinya di ruang tamu tidak penting. Rani menelan perasaan yang mengganjal di dadanya. "Mas, makan dulu? Aku sudah siapkan dari tadi." Ardi bahkan tidak menoleh. "Aku sudah makan di luar." Jawaban itu pendek, dingin, seperti tembok. Rani terdiam. Tangannya meremas ujung bajunya sendiri. "Di luar sama siapa?" tanyanya pelan. Ardi berhenti berjalan. Ia menoleh sedikit, menatap Rani dengan ekspresi kesal. "Rani, kamu ini kenapa sih? Aku capek kerja, jangan mulai drama lagi." Kalimat itu menampar hati Rani tanpa suara. "Aku cuma tanya." "Ya sama teman kantor." Ardi memotong cepat, suaranya mulai meninggi. "Memangnya harus laporan semua?" Rani langsung menggeleng cepat. "Bukan begitu maksudku." Ardi menghela napas kesal lalu berjalan menuju kamar tanpa berkata apa-apa lagi. Pintu kamar tertutup dengan suara cukup keras. Rani masih duduk di sofa. Sepiring nasi di meja terasa semakin dingin. Air matanya perlahan menggenang, tapi ia menahannya. Sudah terlalu sering ia menangis belakangan ini. Dan entah kenapa, setiap kali Ardi pulang dengan sikap dingin seperti itu, ada sesuatu dalam hatinya yang terasa semakin menjauh. Beberapa jam kemudian, Ardi sudah tertidur di kamar. Rani masih terjaga. Ia berbaring di sisi tempat tidur, menatap langit-langit kamar yang gelap. Lampu kamar hanya menyala samar dari lampu tidur kecil di sudut ruangan. Suara napas Ardi terdengar berat di sampingnya. Biasanya, Rani akan merasa tenang mendengar suara itu. Tapi malam ini, justru terasa asing. Tiba-tiba sebuah notifikasi pesan terdengar dari ponsel Ardi yang tergeletak di meja samping tempat tidur. Rani melirik sekilas. Layar ponsel itu menyala.
Awalnya ia tidak berniat melihat. Rani bukan tipe istri yang suka menggeledah ponsel suami. Tapi entah kenapa, sesuatu di dalam hatinya mendorongnya untuk bangun. Langkahnya pelan agar tidak membangunkan Ardi. Ia mengambil ponsel itu. Layar masih menyala. Sebuah pesan WhatsApp muncul di bagian atas. Nama pengirimnya membuat jantung Rani berdegup lebih cepat. Maya. Pesan itu masih terbaca jelas di layar. Aku kangen kamu, jangan lupa besok kita ketemu lagi di hotel yang kemarin. Dunia Rani seperti berhenti berputar. Tangannya langsung gemetar. Hotel? Apa maksud pesan itu? Jantungnya berdetak begitu keras sampai terasa menyakitkan. Dengan napas yang tertahan, Rani membuka pesan itu. Chat mereka terbuka. Dan setiap kata yang muncul di layar, seperti pisau yang menusuk perlahan. Banyak pesan. Bukan hanya satu atau dua. Sudah berlangsung berbulan-bulan. Foto selfie mereka berdua. Pesan manja. Dan kalimat yang membuat dada Rani seperti runtuh. Aku lebih bahagia sama kamu daripada sama istriku. Air mata Rani jatuh tanpa bisa ditahan. Dadanya terasa sesak. 3 tahun pernikahan. Semua kenangan. Semua perjuangan. Apakah semuanya hanya kebohongan? Rani menutup mulutnya sendiri agar tidak bersuara. Ia menoleh ke arah Ardi yang masih tertidur pulas. Wajah suaminya terlihat damai. Seolah tidak ada dosa sama sekali. Hati Rani bergetar hebat. Dalam kepalanya muncul satu pertanyaan yang menghantui. Sejak kapan semua ini terjadi? Tiba-tiba Ardi bergerak sedikit di tempat tidur. Rani langsung panik dan meletakkan kembali ponsel itu di meja. Ia kembali berbaring cepat, memejamkan mata pura-pura tidur. Beberapa detik terasa seperti berjam-jam. Ardi hanya bergumam pelan dalam tidurnya, lalu kembali diam. Rani membuka mata perlahan. Air matanya kembali mengalir. Ia menatap punggung suaminya dalam gelap. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya sebagai seorang istri, Rani merasa seperti sedang berbaring di samping orang asing. Malam itu ia tidak tidur sama sekali. Di kepalanya hanya ada satu kalimat yang terus berputar. Aku lebih bahagia sama kamu daripada sama istriku. Kalimat itu seperti gema yang menghantui. Rani memejamkan mata. Air mata jatuh lagi tanpa suara. Dan tanpa ia sadari, malam itu adalah awal dari sesuatu yang akan menghancurkan rumah tangganya sepenuhnya. Pagi datang terlalu cepat bagi Rani. Langit di luar jendela masih tampak abu-abu ketika ia membuka matanya. Semalaman ia hampir tidak tidur. Matanya terasa berat dan sembab, tapi pikirannya justru terlalu penuh untuk beristirahat. Di sampingnya, Ardi masih tertidur pulas. Wajah suaminya terlihat tenang. Bahkan terlalu tenang. Rani menatap wajah itu cukup lama. Dulu, wajah itu selalu membuatnya merasa aman. Sekarang, justru terasa asing. Dalam kepalanya kembali terngiang pesan yang ia baca semalam. Aku kangen kamu, jangan lupa besok kita ketemu lagi di hotel yang kemarin. Rani menelan ludah. Dadanya kembali terasa sesak. Ia bangkit perlahan dari tempat tidur, berhati-hati agar tidak membangunkan Ardi. Kakinya melangkah pelan menuju dapur. Pagi itu rumah terasa sangat sunyi. Rani menyalakan kompor dan mulai memasak sarapan seperti biasa. Telur dadar, nasi hangat, dan kopi hitam kesukaan Ardi. Tangan Rani bergerak otomatis, seperti sudah hafal rutinitasnya. Namun pikirannya terus berputar. Apakah ia harus bertanya? Apakah ia harus berpura-pura tidak tahu? Atau, apakah semua yang ia lihat semalam benar? Suara langkah kaki tiba-tiba terdengar dari belakang. Rani menoleh. Ardi sudah berdiri di ambang dapur, rambutnya masih sedikit berantakan. Pagi, katanya singkat. Rani memaksakan senyum kecil.
Pagi, Mas. Ardi duduk di kursi makan dan langsung mengambil ponselnya. Seperti biasa. Rani menaruh piring sarapan di depannya. Ini sarapannya. Home. Jawaban Ardi pendek tanpa menatapnya. Ia sibuk mengetik sesuatu di ponselnya. Rani berdiri beberapa detik di depannya. Matanya tanpa sadar tertuju pada layar ponsel itu. Ardi cepat memiringkan ponselnya, seolah tidak ingin terlihat. Gerakan kecil itu seperti palu yang menghantam hati Rani. Ia akhirnya duduk di kursi seberang. Tangannya saling menggenggam di atas meja. Mas. Ardi masih menatap layar ponselnya. Home. Rani menarik napas pelan. Di kantor, ada yang namanya Maya, ya? Ardi langsung berhenti mengetik. Ia mengangkat kepalanya. Tatapannya tajam. Kenapa? Nada suaranya berubah. Rani mencoba tetap tenang. Aku cuma dengar namanya waktu acara kantor kemarin. Ardi menghela napas pendek. Dia staf marketing. Rani mengangguk kecil. Mas sering kerja bareng dia? Ardi tiba-tiba meletakkan sendoknya dengan cukup keras. Rani. Suaranya mulai tidak sabar. Kamu ini lagi interogasi aku? Rani langsung menggeleng. Bukan, aku cuma... Kalau cuma tanya-tanya nggak jelas begini, mending nggak usah. Ardi memotong cepat. Suasana meja makan langsung berubah tegang. Rani menunduk. Dadanya terasa semakin berat. Maaf. Ardi kembali makan tanpa berkata apa-apa lagi. Seolah pembicaraan itu sudah selesai. Namun bagi Rani, justru semuanya baru saja dimulai. Siang hari itu rumah terasa sangat sepi. Ardi sudah berangkat kerja sejak 1 jam lalu. Rani berdiri di depan jendela ruang tamu, memandang jalan kecil di depan rumah. Pikirannya tidak bisa berhenti memutar kejadian semalam. Pesan itu. Nama Maya. Hotel. Semua terasa seperti mimpi buruk yang tidak mau selesai. Rani mengambil ponselnya. Tangannya gemetar ketika ia membuka media sosial. Entah kenapa, hatinya seperti mendorongnya untuk mencari sesuatu. Ia mengetik satu nama. Maya Santika. Beberapa akun muncul. Salah satunya menggunakan foto profil seorang wanita muda dengan rambut panjang dan senyum percaya diri. Rani membuka profil itu. Dan jantungnya langsung berdegup kencang. Foto pertama yang muncul adalah foto Maya bersama Ardi. Mereka berdiri berdekatan di sebuah restoran mewah. Ardi tersenyum lebar. Tangannya bahkan berada di belakang punggung wanita itu. Caption foto itu membuat napas Rani tercekat. Dinner setelah kerja keras hari ini. Terima kasih sudah selalu ada. Tanggalnya, 2 minggu lalu. Air mata Rani langsung jatuh. Tangannya semakin gemetar ketika ia menggulir layar. Ada foto lain. Di mobil. Di kafe. Bahkan di sebuah hotel. Walaupun tidak ada tulisan jelas, tapi suasana kamar hotel itu sangat mudah dikenali. Rani menutup mulutnya sendiri. Dadanya terasa seperti diremas kuat. Jadi ini semua benar. Bukan salah paham. Bukan dugaan. Suaminya benar-benar berselingkuh. Rani menjatuhkan ponselnya ke sofa. Air mata mengalir deras. 3 tahun pernikahan. Ia sudah meninggalkan pekerjaannya demi mengurus rumah. Ia selalu berusaha menjadi istri yang baik. Memasak. Membersihkan rumah. Menunggu Ardi pulang setiap malam. Tapi ternyata, semua itu tidak cukup. Suara pintu pagar tiba-tiba terdengar dari luar. Rani terkejut. Langkah kaki seseorang mendekati rumah. Ia buru-buru menghapus air matanya. Pintu rumah diketuk pelan. Permisi. Suara seorang wanita terdengar. Rani membuka pintu. Seorang wanita paruh baya berdiri di sana. Itu Bu Sari, tetangga sebelah rumah.
Rani, kamu di rumah? Rani mencoba tersenyum. Iya, Bu. Bu Sari menatap wajahnya cukup lama. Kamu habis nangis? Rani langsung menggeleng cepat. Enggak kok, Bu. Cuma kurang tidur. Bu Sari terlihat tidak terlalu percaya. Ia masuk ke dalam rumah. Rani, maaf kalau ibu terlalu ikut campur. Rani menatapnya bingung. Tapi tadi pagi, ibu lihat Ardi di luar. Di luar? Iya. Di depan gang. Bu Sari terlihat ragu sejenak. Dia pergi bareng seorang perempuan. Dunia Rani seperti kembali runtuh. Perempuan? Bu Sari mengangguk pelan. Cantik, masih muda. Mereka kelihatan sangat dekat. Rani merasakan dadanya seperti kosong. Ternyata, bukan hanya pesan. Bukan hanya foto. Orang lain bahkan sudah mulai melihatnya. Rumah tangganya yang ia bangun dengan penuh harapan, kini perlahan menjadi bahan bisik-bisik orang. Bu Sari menatapnya penuh khawatir. Rani, kamu baik-baik saja? Rani memaksakan senyum yang sangat tipis. Iya, Bu. Namun dalam hatinya, ia tahu satu hal. Kebenaran yang ia temukan hari ini bukan sekadar luka kecil. Ini adalah awal dari kehancuran besar yang tidak bisa lagi disembunyikan. Hari-hari setelah penemuan itu terasa berjalan lambat bagi Rani. Rumah yang dulu terasa hangat kini seperti bangunan kosong yang dipenuhi bayangan kenangan. Setiap sudut rumah menyimpan ingatan tentang masa ketika ia dan Ardi masih tertawa bersama. Kini, semua terasa berbeda. Sudah 3 hari sejak Rani menemukan pesan itu di ponsel Ardi. Namun ia belum mengatakan apa-apa. Bukan karena ia tidak berani. Tapi karena hatinya belum siap menghadapi kenyataan yang mungkin lebih menyakitkan dari yang sudah ia tahu. Pagi itu, Ardi terlihat sangat rapi. Ia berdiri di depan cermin ruang tamu sambil merapikan dasinya. Rani memperhatikan dari dapur. Ia melihat sesuatu yang jarang ia lihat belakangan ini. Ardi tampak bersemangat. Senyum kecil bahkan muncul di wajahnya saat ia menatap ponselnya. Rani tahu senyum itu bukan untuknya. Mas, panggil Rani pelan. Ardi menoleh sekilas. Ada apa? Apa kamu pulang malam lagi hari ini? Ardi mengambil tas kerjanya. Mungkin. Jawaban yang sama seperti biasanya. Kenapa? Tambahnya singkat. Rani menggeleng kecil. Enggak, cuma tanya. Ardi sudah berjalan menuju pintu. Sebelum keluar, ia berkata tanpa menoleh. Kalau aku pulang telat, jangan tunggu. Pintu tertutup. Suara mobilnya menjauh perlahan. Rani berdiri diam di ruang tamu. Kalimat itu terus terngiang di kepalanya. Jangan tunggu. Seolah keberadaannya sebagai istri tidak lagi penting. Ia menghela napas panjang. Hari ini ia memutuskan untuk keluar rumah. Bukan untuk jalan-jalan. Tapi untuk mencari jawaban. Gedung perusahaan tempat Ardi bekerja berdiri tinggi di tengah kawasan bisnis kota. Bangunan kaca itu terlihat megah dan sibuk. Orang-orang keluar masuk dengan pakaian kerja rapi. Rani berdiri di depan gedung itu cukup lama. Tangannya menggenggam tas kecilnya dengan gugup. Ini pertama kalinya ia datang ke tempat kerja Ardi tanpa memberitahu sebelumnya. Ia sebenarnya tidak tahu apa yang ingin ia lakukan. Mungkin hanya ingin memastikan. Mungkin hanya ingin melihat sendiri. Atau mungkin, berharap semua ini hanya salah paham. Rani akhirnya melangkah masuk. Lobi gedung itu luas dan dingin. Lampu-lampu terang memantul di lantai marmer yang mengkilap. Seorang resepsionis menyambut dengan senyum profesional. Selamat pagi, ada yang bisa dibantu? Rani sedikit gugup. Saya ingin bertemu dengan Pak Ardi Pratama. Resepsionis itu melihat layar komputernya. Apakah sudah ada janji? Rani menggeleng pelan.
Saya istrinya. Resepsionis itu tersenyum lebih ramah. Oh, baik. Silakan duduk sebentar, Bu. Rani duduk di sofa lobi. Jantungnya berdetak lebih cepat. Beberapa menit terasa seperti berjam-jam. Tiba-tiba suara tawa terdengar dari arah pintu lift. Rani menoleh tanpa sadar. Dan saat itulah, dadanya seperti dihantam sesuatu. Ardi keluar dari lift. Di sampingnya berjalan seorang wanita cantik dengan pakaian kantor yang sangat rapi. Rambut panjangnya tergerai, dan senyumnya terlihat percaya diri. Wanita itu? Maya. Rani langsung mengenalinya dari foto yang ia lihat di media sosial. Mereka berjalan sangat dekat. Bahkan terlalu dekat untuk sekadar rekan kerja. Maya tertawa kecil sambil menyentuh lengan Ardi. Ardi tidak menolak. Ia bahkan terlihat menikmati perhatian itu. Dunia Rani seperti berhenti. Tangannya langsung dingin. Matanya terasa panas. Jadi semua ini benar. Bukan salah paham. Bukan kebetulan. Suaminya benar-benar berselingkuh. Tiba-tiba Ardi melihat ke arah lobi. Matanya bertemu dengan mata Rani. Wajahnya langsung berubah kaget. Rani. Langkahnya terhenti. Maya juga menoleh ke arah yang sama. Ia melihat Rani dari atas sampai bawah dengan tatapan penasaran. Rani berdiri perlahan. Langkahnya terasa berat. Ardi berjalan cepat mendekat. Ngapain kamu kesini? Bisiknya dengan nada panik. Rani menatapnya dalam. Aku cuma ingin melihat tempat kamu bekerja. Ardi terlihat gelisah. Kamu harusnya bilang dulu. Maya mendekat. Ardi, ini siapa? Ardi terdiam beberapa detik. Seolah tidak tahu harus berkata apa. Rani merasakan sesuatu yang sangat menyakitkan di dalam hatinya. Apakah Ardi bahkan tidak ingin mengakuinya sebagai istrinya? Akhirnya Ardi berkata cepat. Ini? Rani. Ia berhenti sejenak. Teman lama. Kalimat itu seperti petir yang menyambar dada Rani. Teman lama? Bukan istri. Bukan pasangan hidup. Hanya teman lama. Maya tersenyum tipis. Oh begitu. Tatapannya ke arah Rani berubah sedikit meremehkan. Salam kenal. Rani tidak menjawab. Matanya hanya menatap Ardi. Tatapan yang penuh luka. Teman lama? Ulang Rani pelan. Ardi terlihat semakin tidak nyaman. Rani, jangan mulai di sini. Rani tertawa kecil. Tawa yang terasa pahit. Tenang saja. Air mata hampir jatuh, tapi ia menahannya. Aku cuma ingin memastikan satu hal. Ia menatap Ardi dalam-dalam. Dan sekarang aku sudah tahu. Ardi mencoba menarik lengannya. Rani, kita bicara di luar. Rani menggeleng pelan. Tidak perlu. Ia melirik Maya sebentar. Sepertinya kalian sedang sibuk. Maya hanya berdiri dengan ekspresi dingin. Seolah situasi itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Rani menarik napas panjang. Lalu berkata pelan. Mas, satu hal saja yang ingin aku tahu. Ardi menatapnya dengan wajah tegang. Apa? Rani menahan air matanya. Sejak kapan kamu berhenti menganggap aku sebagai istrimu? Ardi tidak langsung menjawab. Dan diamnya sudah menjadi jawaban yang paling menyakitkan. Beberapa orang di lobi mulai memperhatikan mereka. Suasana menjadi sangat canggung. Rani akhirnya mengangguk kecil. Baiklah. Ia berbalik. Langkahnya perlahan menuju pintu keluar. Setiap langkah terasa seperti meninggalkan sesuatu yang dulu sangat berharga. Di belakangnya, Ardi tidak mengejar. Tidak memanggil. Tidak melakukan apa-apa. Rani keluar dari gedung itu dengan napas berat. Udara siang terasa panas di wajahnya. Air mata akhirnya jatuh juga.
Namun di tengah rasa sakit itu, ia tidak tahu bahwa pertemuan lain yang akan mengubah hidupnya sedang menunggu. Karena beberapa detik kemudian, sebuah mobil hitam mewah berhenti tepat di depan pintu gedung. Dan seorang pria keluar dari mobil itu. Pria yang nantinya akan menjadi awal dari babak baru dalam hidup Rani. Udara siang terasa panas ketika Rani keluar dari gedung perusahaan tempat Ardi bekerja. Langkahnya pelan, hampir seperti orang yang kehilangan arah. Dunia di sekelilingnya terasa samar. Suara kendaraan di jalan raya, orang-orang yang lalu lalang, semuanya terdengar seperti gema jauh yang tidak benar-benar ia dengar. Yang ada di kepalanya hanya satu hal. Kalimat Ardi tadi. Ini teman lama. Bukan istrinya. Bukan pasangan hidupnya. Hanya teman lama. Air mata Rani akhirnya jatuh juga. Ia tidak lagi peduli jika orang-orang di sekitarnya melihatnya menangis. Dadanya terasa sesak, seperti ada sesuatu yang menekan dari dalam. Ia berhenti di tepi trotoar, mencoba menenangkan napasnya. 3 tahun pernikahan. 3 tahun hidup bersama. Apakah semua itu bisa dihapus hanya dengan 2 kata? Teman lama. Rani menutup wajahnya dengan kedua tangan. Kenapa? Bisiknya pelan. Ia tidak tahu kepada siapa ia bertanya. Tiba-tiba sebuah mobil hitam mewah berhenti tepat di depan pintu gedung. Mobil itu terlihat berbeda dari kendaraan lain di area parkir. Cat hitamnya mengkilap, desainnya elegan dan mahal. Pintu mobil terbuka. Seorang pria keluar dari dalam. Tinggi, rapi, mengenakan jas abu-abu gelap yang terlihat sangat mahal. Wajahnya tenang, dengan aura wibawa yang membuat orang-orang di sekitar secara tidak sadar memberi jalan. Pria itu adalah Daniel Wijaya, pemilik perusahaan tempat Ardi bekerja. Saat ia berjalan menuju pintu gedung, matanya sekilas melihat seseorang berdiri di trotoar. Seorang wanita yang sedang menangis. Daniel melambatkan langkahnya. Ia bukan orang yang biasanya ikut campur dalam urusan orang lain. Namun entah kenapa, ada sesuatu dari wanita itu yang membuatnya berhenti. Mungkin karena cara wanita itu mencoba menahan tangisnya. Mungkin karena kesedihan yang terlihat begitu nyata. Daniel akhirnya berjalan mendekat. Maaf. Suara pria itu tenang dan dalam. Rani terkejut. Ia segera menghapus air matanya dan menoleh. Pria yang berdiri di depannya tampak sangat rapi dan berwibawa. Rani langsung merasa sedikit canggung. Maaf, saya tidak sengaja menghalangi jalan, katanya cepat sambil menunduk sedikit. Daniel menggeleng pelan. Tidak. Matanya memperhatikan wajah Rani yang masih basah oleh air mata. Apakah Anda baik-baik saja? Pertanyaan sederhana itu justru membuat hati Rani semakin terasa rapuh. Selama ini tidak ada yang benar-benar bertanya apakah ia baik-baik saja. Bahkan suaminya sendiri. Rani mencoba tersenyum kecil. Iya, saya baik-baik saja. Daniel jelas tahu itu bukan jawaban yang jujur. Namun ia tidak memaksa. Kalau begitu bagus. Ia sempat hendak melanjutkan langkahnya menuju gedung. Namun tiba-tiba pintu gedung terbuka. Ardi keluar dengan langkah tergesa-gesa. Rani. Suara itu membuat Rani menegang. Ardi berhenti ketika melihat Daniel berdiri di dekat Rani. Wajahnya langsung berubah kaget. Pak. Pak Daniel. Daniel menoleh. Tatapannya langsung berubah dingin dan profesional. Ardi. Ardi langsung berdiri lebih tegak. Maaf, Pak. Saya tidak tahu Anda sudah datang. Daniel mengangguk kecil. Sepertinya kamu sedang sibuk. Ardi terlihat gugup. Matanya bergantian melihat Daniel dan Rani. Ini hanya urusan pribadi, Pak. Daniel tidak menjawab. Matanya justru kembali ke arah Rani. Baru saat itulah Ardi menyadari sesuatu. Pak, Anda kenal Rani?
Pertanyaan itu membuat suasana menjadi aneh. Daniel menatap Ardi sebentar. Haruskah saya mengenalnya? Ardi terlihat bingung. Dia? Ardi berhenti sejenak. Seolah tidak tahu harus berkata apa. Rani menunggu. Dalam hatinya ada harapan kecil. Mungkin sekarang, Ardi akan mengatakan yang sebenarnya. Namun yang keluar dari mulut Ardi justru kembali melukai. Dia hanya kenalan lama saya. Kalimat itu terasa seperti luka yang dibuka kembali. Rani tersenyum tipis. Senyum yang sangat pahit. Daniel memperhatikan ekspresi itu dengan diam. Ada sesuatu yang jelas tidak beres di antara mereka. Daniel bukan orang bodoh. Ia sudah memimpin perusahaan besar selama bertahun-tahun. Membaca ekspresi orang adalah hal yang sudah sangat biasa baginya. Ia bisa melihat dengan jelas. Wanita di depannya sedang terluka. Dan pria di depannya adalah penyebabnya. Daniel akhirnya berkata tenang. Kalau begitu, pastikan urusan pribadi kamu tidak mengganggu pekerjaan. Nada suaranya tidak keras. Namun cukup membuat Ardi langsung tegang. Baik, Pak. Daniel mengangguk singkat. Ia kembali menatap Rani. Jaga diri Anda. Lalu ia berjalan masuk ke dalam gedung. Rani memperhatikan pria itu sebentar. Entah kenapa, kalimat sederhana tadi terasa berbeda. Jaga diri Anda. Seolah seseorang benar-benar peduli. Ardi langsung menoleh ke arah Rani. Kenapa kamu masih di sini? Nada suaranya kembali dingin. Rani menatapnya. Kenapa kamu bilang aku cuma teman lama? Ardi terlihat kesal. Rani, jangan mulai lagi. Jawab saja. Ardi menghela napas panjang. Kamu mau aku bilang apa di depan bos? Bahwa aku istrimu. Ardi tertawa kecil, tapi tanpa humor. Rani, kamu tidak mengerti dunia kerja. Rani mengerutkan kening. Maksudmu? Ardi mendekat sedikit. Suaranya menjadi lebih rendah. Di kantor, semua orang harus terlihat profesional. Aku tidak mau kehidupan rumah tangga dibawa ke sini. Rani menatapnya tidak percaya. Jadi lebih profesional kalau kamu jalan dengan Maya? Ardi langsung terdiam. Beberapa detik berlalu. Lalu ia berkata dengan nada kesal. Kamu terlalu membesar-besarkan semuanya. Kalimat itu terasa seperti menampar. Rani akhirnya menggeleng pelan. Baiklah. Ia tidak ingin berdebat lagi. Tidak ada gunanya. Rani berbalik dan mulai berjalan pergi. Ardi tidak mencoba menghentikannya. Namun dari lantai atas gedung itu, seseorang memperhatikan semuanya dari balik jendela kantor. Daniel. Ia berdiri diam dengan tangan di saku jasnya. Matanya mengikuti langkah Rani yang menjauh dari gedung. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Ia tidak tahu kenapa. Namun satu hal yang ia tahu dengan jelas. Wanita itu terlihat seperti seseorang yang sudah terlalu lama menahan luka sendirian. Dan tanpa Daniel sadari, pertemuan singkat hari itu adalah awal dari sebuah kisah yang akan mengubah kehidupan mereka semua. Langkah Rani terasa berat saat ia pulang ke rumah siang itu. Jalan yang biasa ia lewati setiap hari terasa berbeda. Rumah-rumah di sepanjang gang terlihat sama seperti biasanya, namun hatinya tidak lagi merasakan kehangatan yang dulu ada. Pikirannya terus kembali ke kejadian di depan gedung kantor Ardi. Wajah Maya. Sikap dingin Ardi. Dan kalimat yang terus menghantui pikirannya. Dia hanya kenalan lama saya. Rani menarik napas panjang ketika sampai di depan rumahnya. Ia berdiri beberapa detik di depan pintu, seolah mempersiapkan diri sebelum masuk. Padahal rumah itu miliknya juga. Namun entah kenapa, kini terasa seperti tempat asing. Ia membuka pintu perlahan. Rumah itu sunyi. Tidak ada suara apapun selain detak jam dinding di ruang tamu.
Rani meletakkan tasnya di meja, lalu duduk di sofa. Pandangannya kosong menatap lantai. Air mata yang tadi sempat berhenti kembali menggenang. 3 tahun pernikahan. Ia mengingat hari pertama mereka pindah ke rumah ini. Ardi begitu bahagia waktu itu. Rumah kecil kita, katanya sambil tertawa. Mereka mengecat dinding bersama. Membeli perabot sedikit demi sedikit. Rani bahkan membuat taman kecil di depan rumah, karena Ardi pernah bilang ia suka bunga melati. Kenangan-kenangan itu kini terasa seperti cerita dari kehidupan orang lain. Tiba-tiba suara pintu pagar terdengar dari luar. Rani mengangkat kepalanya. Mobil Ardi masuk ke halaman rumah. Jantungnya langsung berdetak lebih cepat. Ardi pulang, lebih cepat dari biasanya. Pintu rumah terbuka. Ardi masuk dengan wajah datar. Ia langsung melepas sepatu dan meletakkan tas kerjanya di kursi. Beberapa detik mereka hanya saling diam. Suasana rumah terasa sangat tegang. Akhirnya Ardi berbicara lebih dulu. "Kenapa kamu datang ke kantor?" Nada suaranya terdengar tidak senang. Rani menatapnya. "Aku cuma ingin memastikan sesuatu." Ardi mendengus kecil. "Memalukan, tahu." Kalimat itu membuat hati Rani kembali terasa perih. "Memalukan?" Ulangnya pelan. "Iya." Ardi berjalan ke dapur dan mengambil segelas air. "Kamu datang ke kantor, bikin drama di lobi. Kalau sampai orang-orang kantor tahu, aku bisa jadi bahan gosip." Rani tidak percaya dengan apa yang ia dengar. "Drama?" Ardi meminum airnya. "Rani, kamu ini kenapa sih belakangan?" Nada suaranya terdengar seperti sedang berbicara dengan orang yang membuat masalah. Rani berdiri perlahan dari sofa. "Kenapa aku begini?" Ia tertawa kecil. Tawa yang terdengar pahit. "Mas, kamu benar-benar tidak tahu kenapa." Ardi terlihat mulai kesal. "Kalau kamu mau menuduh aku macam-macam lagi, aku tidak punya waktu." Rani menatapnya tajam. "Siapa Maya?" Ardi langsung terdiam. Suasana rumah menjadi sangat sunyi. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Akhirnya Ardi berkata dengan nada dingin. "Rekan kerja." Rani menggeleng pelan. "Jangan bohong lagi." Ardi menatapnya tajam. "Maksud kamu?" Rani mengambil ponselnya dari meja. Ia membuka media sosial dan menunjukkan foto yang pernah ia lihat. Foto Ardi dan Maya di restoran, di mobil, di hotel. Ardi melihat layar ponsel itu beberapa detik. Lalu ia menghela napas panjang. "Jadi kamu sudah lihat?" Tidak ada rasa bersalah di wajahnya. Tidak ada penyesalan. Hanya ekspresi lelah seperti seseorang yang tidak ingin repot. Rani merasakan dadanya bergetar. "Mas, aku cuma ingin tahu satu hal." Ardi menunggu. "Apakah kamu berselingkuh?" Pertanyaan itu akhirnya keluar. Kalimat yang selama ini berputar di kepalanya. Ardi tidak langsung menjawab. Ia berjalan ke ruang tamu dan duduk di kursi. Tangannya menyandar di sandaran kursi dengan santai. "Kalau aku bilang iya, kamu mau apa?" Kalimat itu terasa seperti petir yang menyambar. Air mata Rani jatuh. Jadi benar. Tidak ada lagi yang perlu dipertanyakan. Rani menggeleng pelan. "Kenapa?" Hanya satu kata itu yang keluar dari bibirnya. Ardi tertawa kecil. "Kamu benar-benar ingin tahu?" Rani menatapnya. "Iya." Ardi menatap rumah itu sekilas. Lalu berkata dengan nada datar. "Karena aku bosan." Kalimat itu terasa lebih menyakitkan dari semua yang sudah terjadi. "Bosan?" Ardi mengangguk. "Kehidupan kita terlalu biasa." Rani tidak percaya dengan apa yang ia dengar. "Aku kerja setiap hari, pulang ke rumah yang sama, makan makanan yang sama, ngobrol hal yang sama." Ia mengangkat bahu. "Tidak ada yang menarik."
Rani merasa seperti hatinya diremas. Jadi, kamu selingkuh karena bosan? Ardi berdiri. Jangan buat seolah aku penjahat. Nada suaranya mulai meninggi. Maya membuat hidupku terasa berbeda. Kalimat itu membuat Rani hampir tidak bisa berdiri. Berbeda? Ardi mengangguk. Dia mandiri, pintar, punya karir. Tidak seperti kamu yang hanya di rumah. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk satu persatu. Rani mengingat sesuatu. Ia dulu punya pekerjaan. Ia berhenti karena Ardi yang memintanya fokus mengurus rumah. Namun sekarang, hal itu justru menjadi alasan untuk merendahkannya. Air mata Rani jatuh tanpa henti. Jadi selama ini, aku tidak cukup. Ardi tidak menjawab. Diamnya terasa lebih menyakitkan dari kata-kata apapun. Rani akhirnya mengangguk pelan. Baiklah. Ia berjalan menuju kamar. Ardi mengerutkan kening. Kamu mau kemana? Rani berhenti di depan pintu kamar. Namun ia tidak menoleh. Ke tempat yang seharusnya membuatku merasa dihargai. Ardi tidak langsung memahami maksudnya. Rani masuk ke kamar dan menutup pintu. Di dalam kamar itu, ia duduk di tepi tempat tidur. Tangannya gemetar. Air matanya terus jatuh. Namun di tengah rasa sakit itu, ada sesuatu yang mulai berubah dalam hatinya. Untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, Rani mulai menyadari satu hal. Mungkin masalahnya bukan karena ia tidak cukup baik. Mungkin ia hanya terlalu lama bertahan pada seseorang yang tidak pernah benar-benar menghargainya. Dan tanpa Rani sadari, di tempat lain, seseorang juga mulai memikirkan dirinya. Seseorang yang baru saja melihat betapa dalam luka yang ia sembunyikan. Daniel. Malam itu rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Setelah percakapan yang menghancurkan itu, Rani tidak keluar lagi dari kamar. Ia duduk di tepi tempat tidur dengan tubuh yang terasa lemah, seperti seluruh energinya terkuras habis oleh kata-kata Ardi. Di ruang tamu, suara televisi terdengar samar. Ardi menonton seperti tidak terjadi apa-apa. Sesekali terdengar suara tawa dari acara yang ia tonton. Suara itu membuat dada Rani terasa semakin perih. Bagaimana mungkin seseorang bisa tertawa setelah menghancurkan hati orang lain? Rani memeluk lututnya di atas tempat tidur. Air mata yang tadi sempat berhenti kembali mengalir. Kata-kata Ardi terus berputar di kepalanya. Aku bosan. Dia membuat hidupku berbeda. Tidak seperti kamu yang hanya di rumah. Kalimat itu seperti racun yang menyebar perlahan di dalam hatinya. Padahal dulu, Ardi sendiri yang memintanya berhenti bekerja. Aku ingin istriku di rumah saja, katanya waktu itu. Aku ingin pulang ke rumah yang hangat. Dan Rani percaya. Ia meninggalkan pekerjaannya tanpa ragu. Namun sekarang, semua itu justru menjadi alasan untuk merendahkannya. Rani menutup wajahnya. Tangisnya pecah pelan. Ia tidak tahu berapa lama ia duduk di sana, sampai akhirnya terdengar suara pintu kamar terbuka. Ardi masuk tanpa mengetuk. Rani. Suaranya terdengar datar. Rani menghapus air matanya dengan cepat. Ardi berdiri di dekat pintu kamar dengan ekspresi yang sulit dibaca. Aku mau keluar sebentar. Rani tidak menjawab. Ia hanya menunduk. Ardi melanjutkan. Mungkin pulang malam. Rani tetap diam. Beberapa detik berlalu. Ardi akhirnya berkata dengan nada sedikit kesal. Kamu mau diam terus? Rani akhirnya mengangkat wajahnya. Matanya masih merah. Mas. Ardi menunggu. Apakah kamu mencintainya? Pertanyaan itu membuat Ardi terdiam beberapa detik. Lalu ia menghela napas panjang. Aku tidak tahu. Jawaban itu terasa lebih menyakitkan dari kata iya. Ardi mengambil kunci mobil dari meja kecil di dekat pintu.
Aku pergi dulu. Pintu kamar kembali tertutup. Beberapa detik kemudian suara mobilnya terdengar menjauh dari halaman rumah. Rani kembali sendirian. Namun kali ini hatinya terasa kosong. Bukan lagi penuh amarah. Bukan juga penuh harapan. Hanya kosong. Ia bangkit perlahan dan berjalan ke ruang tamu. Rumah itu terasa begitu besar dan sepi. Rani duduk di sofa, menatap foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Di foto itu mereka terlihat sangat bahagia. Ardi memeluknya dari belakang dengan senyum lebar. Rani memegang bingkai foto itu. Air matanya jatuh lagi. Kemana perginya kita yang dulu? Bisiknya pelan. Tiba-tiba ponsel Rani bergetar di atas meja. Ia menoleh. Nomor yang tidak dikenal muncul di layar. Rani ragu beberapa detik sebelum akhirnya mengangkat telepon. Halo? Suara pria terdengar dari seberang. Selamat malam. Apakah ini Rani? Rani sedikit bingung. Iya, saya sendiri. Dengan siapa? Pria itu menjawab dengan tenang. Saya Daniel. Rani langsung terdiam. Nama itu terasa familiar. Beberapa detik kemudian ia baru menyadari. Daniel. Pria yang ia temui di depan kantor Ardi siang tadi. Pak Daniel. Katanya pelan. Iya. Rani sedikit gugup. Maaf, apakah ada sesuatu? Daniel sempat diam beberapa detik sebelum menjawab. Saya harap saya tidak mengganggu. Tidak. Rani bahkan tidak tahu kenapa pria itu meneleponnya. Daniel melanjutkan dengan nada tenang. Saya mendapatkan nomor Anda dari data darurat karyawan. Rani mengerti. Sebagai istri Ardi, nomornya memang tercatat di perusahaan. Apakah Ardi ada di rumah? Tanya Daniel. Rani menelan ludah. Tidak. Dia keluar. Daniel tidak langsung menjawab. Lalu ia berkata perlahan. Saya sebenarnya menelepon bukan untuk Ardi. Rani mengerutkan kening. Lalu? Daniel menarik napas pelan sebelum berbicara lagi. Siang tadi saya melihat sesuatu. Rani langsung tahu maksudnya. Kejadian di depan gedung. Ia merasa sedikit malu. Maaf kalau saya membuat situasi tidak nyaman. Daniel menjawab dengan tenang. Justru sebaliknya. Rani terdiam. Daniel melanjutkan. Saya tidak tahu masalah pribadi Anda. Dan saya tidak ingin ikut campur terlalu jauh. Nada suaranya terdengar sangat hati-hati. Tapi saya tahu bagaimana rasanya ketika seseorang tidak dihargai. Kalimat itu membuat Rani terdiam lama. Entah kenapa kata-kata itu terasa sangat tulus. Daniel melanjutkan. Saya hanya ingin mengatakan satu hal. Rani menunggu. Jangan biarkan orang lain menentukan nilai diri Anda. Air mata Rani kembali menggenang. Tidak ada yang pernah mengatakan hal itu padanya. Selama ini, ia selalu berusaha menjadi cukup bagi orang lain. Namun ternyata, itu tidak pernah cukup. Daniel kemudian berkata sesuatu yang benar-benar tidak ia duga. Rani. Iya? Saya ingin menawarkan sesuatu. Rani sedikit bingung. Tawaran? Daniel menjawab tenang. Saya sedang membuka divisi baru di perusahaan. Rani tidak mengerti arah pembicaraan ini. Daniel melanjutkan. Dan saya melihat Anda punya latar belakang pendidikan manajemen. Rani terkejut. Bagaimana Anda tahu? Saya melihat data karyawan Ardi. Rani tidak tahu harus berkata apa. Daniel berkata dengan nada serius. Jika suatu hari Anda memutuskan untuk kembali bekerja, perusahaan saya terbuka untuk Anda. Jantung Rani berdetak lebih cepat. Ia tidak menyangka akan mendapat tawaran seperti itu. Apalagi di saat hidupnya terasa sedang runtuh. Kenapa Anda menawarkan itu kepada saya? Tanya Rani pelan.
Daniel menjawab tanpa ragu. Karena saya tidak suka melihat orang berbakat berhenti hanya karena orang lain tidak menghargainya. Kalimat itu terasa seperti cahaya kecil di tengah kegelapan hidup Rani. Ia menutup matanya sejenak. Untuk pertama kalinya setelah semua yang terjadi, ia merasa ada seseorang yang melihat dirinya lebih dari sekadar istri seseorang. Daniel berkata pelan sebelum menutup telepon. Pikirkan saja dulu. Rani mengangguk walaupun Daniel tidak bisa melihatnya. Terima kasih. Telepon berakhir. Rani duduk diam di ruang tamu dengan ponsel di tangannya. Pikirannya penuh dengan kemungkinan yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Selama ini hidupnya hanya berputar di sekitar Ardi. Namun malam ini, untuk pertama kalinya, Rani mulai melihat jalan lain. Jalan yang mungkin akan mengubah hidupnya selamanya.